Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali membahas tentang sosok seorang kiai besar kaum muslimin. Kiai besar karena punya julukan singa aswaja, Kiai Idrus Romli. Ya, ini kan kiai besar kaum muslimin. Ya. Dan di dalam video ini, Pak Kiai Idrus Romli niatnya kembali memfitnah Wahabi, memfitnah dakwah salaf, memfitnah dakwah sunnah, ya. Akan tetapi ternyata dari ceramahnya dia sendiri ini, ya, sebenarnya dia sedang membuka boroknya sendiri, sedang membuka kartunya sendiri, bahwasanya dia ini di kampungnya sendiri sudah nggak laku kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Banyak mengapa Kiai Wahabi masih membid'ahkan kita? Kan dalil yang Kiai terangkan sudah jelas. Jawaban kita, lah mereka itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Nah kaum muslimin, ya nggak tahu kenapa kaum muslimin setiap ucapan Pak Kiai Idrus Romli ini kaum muslimin selalu blunder, selalu blunder. Ya, ketika dia menuduh Wahabi selalu blunder. Dari mulai katanya Wahabi itu bentukan Yahudi, didukung Yahudi, disokong Yahudi, disokong Syiah, itu blunder. Ya. Ternyata yang mesra dengan Yahudi, kelompok dia sendiri. Yang mengamalkan amaliyah orang Syiah, bekerja sama dengan Syiah, kelompok dia sendiri juga. Kemudian ketika dia menuduh bahwasannya akidah si Gufron, ajaran si Gufron ini sama dengan ajaran orang-orang yang dia sebut Wahabi, blunder juga. Ternyata si Gufron ini orang-orang Sufi, orang-orang yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, sama dengan Idrus Romli juga. Termasuk yang satu ini, ya. Pertimbangan Wahabi dalam beragama, ya. Kata Idrus Romli, itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Tapi ternyata lagi-lagi yang sibuk ngurusi dolar itu bukan Wahabi, ya. Lagi-lagi ya kelompoknya sendiri, ormasnya sendiri kaum muslimin. Ya, coba kemarin yang logonya sampai dirubah jadi ulama nambang. Kemudian bintang-bintang di logo ormasnya jadi tulisan RP, rupiah-rupiah, bahkan ada gambar dolarnya. Coba. Kalau mau berpikir, kritikan yang seperti itu, ya itu karena ulamanya sibuk ngurusin dolar. Bukan sibuk ngurusin dalil. Ya. Banyak penyimpangan, banyak kesesatan di tubuh ormasnya. Seperti Gufron, seperti Weldo, seperti Samsudin. Dan masih banyak lagi lah orang yang semisal Samsudin itu. Ya, begitu juga dengan ODGJ yang dianggap wali. Ya. Bukan sibuk ngurusin umat, menyelamatkan akidah umat, supaya nggak ikut tersesat dengan orang-orang seperti itu, malah ngurusin tambang. Ya. Mau sibuk ngurusin tambang. Apa namanya kalau nggak sibuk dengan dolar? Hah? Belum lagi yang pergi ke Israel, ya, anggotanya yang pergi ke Israel, menemui Presiden Israel. Apa iming-imingnya kalau bukan dolar? Ya, sampai kemarin itu ada dua wartawan senior, Hersubeno Arif dan Agi Beta. Ya, dengan jelas, ya, Mbak Agi Beta di dalam video tersebut mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu ketika melobi, ketika mencari partner, itu iming-imingnya bukan uang yang sedikit. Apa kalau bukan dolar urusannya itu? Ya. Ya tentunya dari berbagai peristiwa orang atau organisasi yang digunakan oleh Yahudi begitu dengan mereka melobi orang-orang lokal terus kemudian menjadi kepanjangan tangan mereka itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak begitu ya Mas Hersu. Sulit untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu jumlahnya besar sekali begitu. Jadi blunder lagi Pak Kiai Idrus Romli ini. Ya Allah, kok nggak sadar-sadar? Kapan sadarnya Pak Kiai? Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Kalau kita ini kan beragama sesuai dengan dalil, kalau mereka itu beragama sesuai dengan dolar. Wad dolar afdol minad dalil. Nah ini statementnya dari
Pak Kiai ini mirip dengan statementnya Pak Marzuki Mustamar ya. Cuma kalau Pak Marzuki Mustamar ini lebih ekstrim lagi ya. Pak Marzuki Mustamar mengatakan seluruh amaliyah-amaliyah dari NU itu semuanya sunnah Rasul. 100% ajaran NU sunnah Rasul. Itu kalau kata Pak Marzuki Mustamar ya. Tapi kalau Pak Idrus Romli ini mengatakan kalau dia ya, kelompok dia itu kalau beragama ya, dasarnya dalil, pertimbangannya dalil. Tapi masih ingat kaum muslimin pernyataan dari Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot. Pak Kiai Said Akil Sirot sendiri mengakui bahwa amaliyah Maulid ya, perayaan Maulid itu asalnya dari Syiah. Ya. Jadi dalilnya apa itu kaum muslimin ya? Kemudian orang Syiah sendiri mengakui dan mengatakan di hadapan orang-orang NU sendiri, orang Aswaja. Katanya Maulid asalnya dari Syiah. Perayaan Maulid itu, perayaan Isra Mi'raj. Kemudian acara haul. Kan ada itu haulnya, haul Gus Dur. Kemudian haul-haul dari para kiai mereka. Itu kan ada kaum muslimin ya. Sholawatan rame-rame, sholawatan bareng, yang pakai musik ya, yang dijingkrak-jingkrak. Ya, itu dalilnya dari mana ya coba? Apakah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, ya katakanlah para ulama, imam 4 mazhab lah kaum muslimin. Apakah mereka kira-kira merayakan perayaan Maulid Nabi kaum muslimin? Apakah mereka merayakan Isra Mi'raj? Apakah mereka punya majelis sholawat yang ketimpringan, yang sambil jogetan? Apakah mereka juga melaksanakan tahlilan, yasinan? Apakah mereka juga merayakan haul kaum muslimin? Haul guru-guru mereka. Imam Syafi'i merayakan haul gurunya. Ya, Imam Ahmad merayakan haul gurunya. Imam Malik merayakan haul gurunya. Ya Allah. Tapi kalau orang-orang yang dia sebut Wahabi kaum muslimin ya, mereka tidak akan melaksanakan sebuah perkara ibadah kecuali ada tuntunan, kecuali ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka orang-orang yang disebut oleh Idrus Romli Wahabi justru mereka akan menilai sebuah amaliyah-amaliyah yang tanpa dalil itu namanya bid'ah dan mustahil mereka melaksanakan karena keyakinan mereka namanya bid'ah sesat, nggak mungkin dilaksanakan. Jadi lagi-lagi ini blunder lagi Pak Idrus Romli. Ya Allah. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Nah, sebagian pengurus-pengurus NU ini akidahnya terpengaruh Wahabi. Sebagian anak-anaknya sudah disekolahkan ke lembaga-lembaga dan pesantrennya Wahabi. Yang orang semacam ini. Ini yang terjadi di daerah saya di Jember. Kadang-kadang mungkin karena mereka ini sering nonton TV Roja. TV Roja, akhirnya mereka pola pikirnya itu Wahabi. Nah, ini yang paling parah blundernya yang ini kaum muslimin. Ini paling parah blundernya. Ya. Pak Idrus Romli sendiri tinggal di Jember dan dia punya julukan Singa Aswaja. Kiai besar. Tapi ternyata pengurus-pengurus NU di sana kok banyak yang kemudian akidah mereka itu katanya ikut Wahabi. Artinya apa? Artinya Idrus Romli ini di Jember sendiri, di tempat tinggalnya sudah nggak diaminkan lagi. Ya, sudah nggak diakui lagi keilmuannya. Seandainya Pak Idrus Romli ini masih dimanfaatkan, masih sering mengisi kajian-kajian di kelompoknya, ya, masih dipercaya keilmuannya, kan mustahil pengurus-pengurus NU itu akidahnya berpindah, ya, berpindah ke akidahnya orang-orang yang disebut Pak Idrus Romli sebagai akidah Wahabi. Kan nggak mungkin kaum muslimin. Dari sini sudah jelas ya, Pak Idrus Romli di tempat tinggalnya sendiri saja sudah nggak diaminkan sama orang, sudah nggak diaminkan sama jamaahnya sendiri. Dan alhamdulillah kalau ternyata di Jember perkembangan dakwah sunnah ini bagus ya, sampai orang-orang yang tadinya akidahnya katanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, di mana itu akidahnya si Gufron ya,
Kalau mereka keluar dari akidah semacam si Gufron, ya alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari akidah-akidah yang menyimpang, ya. Karena kalau si Gufron, ya nggak mungkin lah kita menilai Gufron itu nggak menyimpang, ya. Wong Pak Idrus Romli sendiri menyebutkan si Gufron itu aneh, menyimpang kok ya. Meskipun sama-sama mereka ini, sama-sama akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, sama-sama bertasawuf ya. Mudah-mudahan Pak Idrus Romli segera sadar ya. Biar kalau ngomong nggak blunder terus kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.